Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alsa Fadilah dengan NIM 19 14 20 173. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS yang pertama, yaitu apa perbedaan gadai emas pada bank syariah dan pegadaian syariah, dan mana yang lebih menguntungkan? Yang pertama yaitu dilihat dari akadnya. Pada akad bank syariah yang digunakan ialah akad Qard al-Hasan, akad Ijarah, dan akad Rahan. Pada akad ini dikenakan biaya administrasi. Namun, pada pegadaian syariah, akad yang digunakan lebih bervariatif disesuaikan dengan kebutuhan nasabahnya. Jika gadai tersebut digunakan untuk kebutuhan konsumtif, maka akad yang digunakan ialah akad Qard al-Hasan, akad Ijarah, dan akad Rahan. Pada akad ini dikenakan biaya administrasi dan tidak ada keuntungan yang dibagikan. Namun, jika gadai tersebut digunakan untuk kebutuhan produktif, maka akad yang digunakan ialah akad mudorobah, akad rahan, kemudian ba'i muqayyadah, dan musyarakah amwal al-ainan, di mana pada akad ini terdapat biaya administrasi dan keuntungan yang dibagikan sesuai dengan kesepakatan pada saat akad. Hal ini untuk menghindari adanya pihak yang dirugikan. Kemudian, perbedaan yang kedua yaitu terletak pada nilai pembiayaannya. Nilai pembiayaan pada bank syariah hanya 90%, namun pada pegadaian syariah yaitu berkisaran 91 sampai 95%. Yang ketiga yaitu dilihat dari ijab kabulnya. Pada bank syariah, ijab kabulnya yaitu menggunakan surat kesepakatan, namun pada pegadaian syariah menggunakan surat bukti gadai. Mana yang lebih menguntungkan? Menurut saya pribadi, yang lebih menguntungkan ialah pegadaian syariah, karena lebih cepat memperoleh gadainya, karena pegadaian syariah sendiri berfokus untuk melayani pegadaian. Kemudian yang kedua, pada pegadaian syariah juga nilai pembiayaannya lebih besar dibandingkan pada bank syariah. Selain itu terdapat sertifikat yang diberikan pada nasabah saat gadai. Dan yang terakhir yaitu pada pegadaian syariah terdapat akad yang lebih variatif sehingga nasabah dapat menyesuaikan apa kebutuhannya. Pertanyaan nomor 2 yaitu apakah lembaga zakat telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia? Jawabannya adalah lembaga zakat sudah melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat seluruh lembaga zakat telah mengalokasikan dananya untuk darurat kesehatan dan sosial ekonomi. Salah satunya adalah Basnas. Basnas pada 20 Mei 2020 tercatat sudah mengalokasikan dananya sebesar 28,32 miliar untuk darurat kesehatan sebesar 39%, 59%-nya untuk sosial ekonomi, dan 2% untuk pengamanan program. Kemudian, Basnas juga telah mengalami penghimpunan dana zakat sebesar 20-30%, yakni mencapai 10 triliun. Dana zakat tersebut didistribusikan sesuai dengan sasaran. Kemudian, dana zakat ini juga telah didistribusikan secara online maupun offline. Jika offline, semua caranya telah memenuhi protokol kesehatan, dan jika online, terdapat transparansi untuk melakukan pendistribusian tersebut. Sehingga masyarakat pun merasa terbantu dan terciptalah kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan nomor 3 yaitu lembaga keuangan syariah manakah yang perkembangannya paling pesat dan paling menurun sejak pandemi COVID-19 ini? Lembaga keuangan syariah yang perkembangannya paling pesat ialah perbankan syariah. Tercatat berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan, perbankan syariah mengalami kenaikan sebesar 14 triliun dari bulan sebelumnya, yakni 517,2 triliun menjadi 531,7 triliun. Kemudian DPK dan PYD pun masih mengalami pertumbuhan yang positif. Pada September tahun 2020 tercatat bahwasannya DPK sebesar 8,28% dan PYD sebesar 5,35%. Selain itu juga terdapat merger 3 bank syariah BUMN, yakni diantaranya yaitu Bank BRI Syariah,
Bank BNI Syariah, dan Bank BSM. 3 bank tersebut akan berubah menjadi Bank Syariah Indonesia. Merger tersebut juga telah diizinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 27 Januari 2021 kemarin. Kemudian, lembaga keuangan syariah yang mengalami penurunan paling drastis yaitu lembaga keuangan mikro syariah. Hal ini tercatat bahwa lembaga keuangan mikro syariah mengalami penurunan pada simpanan nasabah yaitu sebesar 71,6%. Hal ini dikarenakan nasabah yang menarik simpanannya untuk bertahan hidup selama pandemi. Kemudian, menurut staf ahli Menteri Keuangan bidang makroekonomi dan keuangan internasional, Suminto menyatakan bahwa lembaga keuangan mikro syariah ini mengalami double krisis yang dapat dilihat dari sisi likuiditas dan pembiayaan. Dari sisi likuiditas, banyaknya nasabah yang menarik simpanan mereka dan menghentikan simpanan mereka karena penghasilan yang terdampak. Kemudian, pada segi pembiayaan, banyaknya nasabah yang mengalami gagal bayar dan permintaan kredit pun menurun. Hal ini karena produksi dan distribusi mengalami penurunan sehingga penghasilan mereka pun terdampak. Baik, begitulah jawaban atas ujian akhir semester bank dan lembaga keuangan syariah ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.